Di setiap kelompok atau kumpulan orang pasti memerlukan seorang pemimpin. Fungsi dari pemimpin dari satu kelompok adalah keteraturan, sehingga visi dan misi yang diambil oleh kelompok tersebut jelas dan terarah. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada kesatuan suara, dan akhirnya tujuan dan keperluan dari satu kelompok jadi terpencar. Akibatnya suatu kelompok bisa terpecah belah, terjadi kekacauan, dan kebutuhan kolektif kelompok tidak bisa diraih secara maksimal karena kelompok-kelompok kecil yang terpecah belah dalam satu kelompok bisa memboikot satu dan yang lain. Di sisi lain, meskipun ada pemimpin dalam suatu kelompok, pemimpin juga harus aktif untuk menghasilkan gagasan, produk yang nyata yang bisa dinikmati masyarakat agar hidup masyarakatnya menjadi lebih baik dan mudah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pemimpin di lingkungan skala kecil saya, yakni ketua RT. Di sini saya hanya bercerita mengenai ketua RT di mana saya masih membantu sebagai pengurus RT secara resmi. Jadi, saya tidak akan bercerita mengenai ketua RT sebelum atau sesudahnya, dikarenakan posisi saya sebagai orang luar atau non-pengurus RT, sehingga saya merasa tidak berhak untuk berkomentar terlalu banyak mengenai ketua RT yang lainnya. Saya sudah berada di lingkungan ini sejak kecil ya, kira-kira tahun 1970. Namun, dikarenakan ketidakpahaman pada saat saya masih kecil dan kesibukan saya pada saat masih muda, saya baru mengikuti perkembangan lingkungan saya tahun 2010. Pada saat itu, saya membantu kinerja RT, sehingga saya mengetahui sepak terjang RT saya. Masing-masing RT punya ciri khas dan prestasi tersendiri. Pada saat itu, RT saya dipimpin oleh Bapak Bramantono atau dipanggil Pak Bram. Pak Bram ini adalah seorang dokter. Beliau banyak memperhatikan forum di lingkungan kami. Pada masa kepemimpinan beliau, lingkungan kami cukup aktif mendapatkan pembangunan secara infrastruktur, yakni yang pertama mengganti pelang-pelang nama jalan di lingkungan kami, lalu pembuatan pagar besi di pintu masuk akses di tempat kami, gang 1 dan gang 2, lalu pemasangan cermin cembung salah satu pertigaan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang keempat, pembuatan gazebo yang didesain oleh Pak Budi, yang sampai saat ini digunakan apabila ada acara warga dan juga sebagai tempat bersantai warga. Selain pembangunan infrastruktur, salah satu yang paling saya ingat adalah beliau suka mendatangkan live musik keroncong pada saat perayaan tahun baru ataupun 17-an. Ternyata Pak Dokter suka seni juga. Setelah masa jabatan Pak Bram usai, beliau digantikan oleh Bapak Sunaryono atau Pak Nari. Beliau adalah orang yang cinta lingkungan hijau dan keasrian. Pohon-pohon besar seperti flamboyan, mangga, sukun, asem yang sudah besar dijaga, dirawat, dirapikan dahan-dahannya. Di masa beliau, pengadaan kerja bakti dengan warga cukup rajin, yakni 3 bulan sekali. Kecintaan beliau pada lingkungan hijau akhirnya disambut pada lomba Green and Clean dan Merdeka dari Sampah atau lomba RT hijau yang diselenggarakan oleh Pemkot. Kebiasaan yang ramah lingkungan mulai digalakkan, seperti membuang minyak goreng bekas pada pot khusus, karena minyak goreng sejatinya tidak boleh dibuang di saluran air maupun tanah. Kami juga akhirnya mengadakan sebuah komposter per 2 rumah agar sampah-sampah organik rumah tangga bisa dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman nantinya. Dengan begini, secara tidak langsung volume produksi sampah kami jadi berkurang. Nari menegaskan bahwa tujuan utama kami adalah untuk melestarikan kebiasaan baik yang
kita lakukan pada saat kompetisi ke kehidupan sehari-hari. Di zamannya beliau, kami juga sering mengadakan acara warga. Bagi Pak Nari, hal seperti ini penting sebagai media silaturahim mengenal warga satu dan warga yang lain. Media mendiskusikan gagasannya dan juga media warga untuk memberikan gagasan kepada ketua RT secara langsung. Pak Nari ini orangnya tegas, disiplin, dan perfeksionis. Dulu beliau memang memimpin salah satu perusahaan. Waktu saya masih jadi sekretaris RT dari beliau, saya sering bolak-balik merevisi surat warga yang saya buat. Entah itu salah ketik, pemilihan kata yang kurang tepat, dan lain-lain. Meskipun hanya sebagai sekretaris RT, dengan etika kerja yang beliau bawa, waduh, saya merasa seperti bekerja di sebuah perusahaan. Ya, sekian cerita mengenai RT di lingkungan saya. Saya menekankan bahwa tujuan saya bercerita mengenai ini bukan untuk membanding-bandingkan satu dengan lainnya, karena setiap orang mempunyai kapasitas masing-masing yang bisa ditawarkan. Tiap masa juga memiliki permasalahan masing-masing yang mana pemimpin di masa tersebut harus hadapi. Salah satu kesamaan antara Pak Bram dan Pak Nari sebagai ketua RT adalah mereka menghasilkan serta menyerap gagasan dan mewujudkan gagasan itu secara nyata, apik, dan segera. Dengan begitu, gagasan tersebut tidak hanya berakhir di awang-awang, namun menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dan membawa manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi saya tekankan, di sini saya hanya bercerita mengenai ketua RT, di mana saya masih membantu sebagai pengurus RT secara resmi. Jadi saya tidak akan bercerita mengenai ketua RT sebelum dan sesudahnya. Dikarenakan posisi saya sebagai orang luar atau non pengurus RT, sehingga saya merasa tidak mempunyai hak untuk berkomentar terlalu banyak mengenai ketua RT lainnya. Sekian cerita dari saya, terima kasih.